Menarik perhatian ini adalah terkait dengan kawasan ekonomi yang hingga saat ini ya sepertinya terlihat tidak begitu diminati oleh investor. Mungkin ada faktor-faktor yang sudah dianalisa? Ya, kita harus jujur kondisi objektif dari daya saing kita, terutama di kawasan industri. Yang paling pertama adalah masalah harga. Harga kita di kawasan ini, di kawasan ASEAN itu termasuk yang paling tinggi. Apalagi kalau dibandingkan dengan Vietnam misalnya seperti itu. Juga misalnya tingkat upah juga termasuk yang masih tertinggi. Dan bukan tingkat upahnya saja, tapi kenaikan upahnya yang ditenggarai sekitar 8% per tahun itu dirasakan paling tinggi di kawasan. Tarif air juga masih mungkin kita masih di bawah misalnya Filipina, tapi kita masih di atas negara-negara lain di ASEAN. Tarif gas juga kita mendapatkan challenge juga bahwa ini masih apakah harga $6 per MMBTU itu bisa dijamin, bisa didapatkan oleh seluruh kawasan industri. Selain itu juga tarif listriknya juga kita masih kurang kompetitif dibandingkan negara-negara lain di kawasan. Nah, intinya adalah investor saat ini punya banyak opsi, Mbak, punya banyak pilihan. Jadi kalau dia tidak suka atau menemui kesulitan di satu negara atau di suatu tempat dengan mudahnya akan berpindah. Karena tempat-tempat lain sudah menawarkan. Jadi kompetisinya sekarang ini semakin ketat karena opsi yang tersedia bagi investor itu sangat banyak dan appetite mereka untuk mengambil resiko itu sudah semakin kecil. Jadi mainnya aman saja. Itulah tantangan kita saat ini. Terima kasih. Baik, di tengah pandemi di mana pemerintah kita juga kita tahu membutuhkan banyak uang begitu. Sebesar apa sih sebenarnya ruang bagi pemerintah untuk memberikan insentif untuk kawasan-kawasan ekonomi itu agar mungkin bisa lebih bersahabat untuk para investor? Ya, kita coba misalnya membantu dengan menyediakan infrastruktur yang lebih luas lagi untuk menjangkau kawasan-kawasan tersebut sehingga misalnya biaya logistik bisa ditekan. Yang kedua adalah insentif yang non fiskal berupa perizinan yang semakin mudah. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu diupayakan dan itu kita harapkan kita berharap besar atas pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja yang smooth sehingga bisa memastikan bahwa perizinan itu bisa semakin lancar lagi, semakin mudah. Dan juga insentif lain selain fiskal yaitu tax holiday, tax amnesty, tax allowance, itu bisa diharapkan bisa lebih menghasilkan investor yang datang lebih banyak lagi ke Indonesia. Sebagai catatan, Mbak, sejak 2018 itu sudah cukup banyak investor yang menerima tax holiday tapi belum merealisasikan investasinya. Dan itu bisa kita tagih kepada mereka. Ayo dong, kita kan sudah kasih you invest insentif. Sekarang mari kita realisasikan. Kalau ada kesulitan, kasih tahu kami. Dan ini berikutnya akan membuat kita memberikan pengawalan, memberikan pelayanan untuk menyelesaikan masalah. Dan itulah kira-kira Mbak jurus-jurus yang bisa kita sampaikan untuk membantu investor itu merealisasikan investasinya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya.